Selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Kembali saya akan menyampaikan ide terkait di sini adalah strategi prediksi dan trading menggunakan Elliott Wave modern. Nah, sebelumnya sering saya menjelaskan bahwa secara garis besar dalam Elliott Wave itu hanya terbagi dalam dua gelombang besar. Tipe dua gelombang, yaitu pertama impuls, kedua korektif. Impuls, korektif. Nah, sekarang di euro ini dominan sedang ada korektif. Di sini saya lihat tergambarkan di sini dulu. Untuk tahap awal saya menjelaskan dulu garis besar teorinya. Di sini korektif A, B, C seperti ini. Ini C-nya hampir di sini, ya. Nah, korektif ini itu secara garis besar dibagi dua korektif. Pertama korektif flat seperti ini. Ini B-nya yang menentukan. Jadi kalau dia bergeser, kalau dia batasannya adalah kalau kita ukur Fibonacci retraksinya, misalnya dari sini ke garis sini, maka B ini menentukan kalau dia lebih besar atau sama dengan 61,8 ya, maka ini adalah tipe flat. Tipe flat sebagai B yang kuat, ya, tipe flat. Sedangkan kalau dia kurang dari 61,8 dari sini ke sini, itu adalah zigzag. Tentunya perbedaan ini juga akan menentukan perilaku setelah B-nya ini. Biasanya kalau setelah B-nya itu adalah flat seperti ini, maka C-nya itu bersekitaran hampir setinggi gelombang A sendiri, yang umumnya. Kalaupun dia ada lebih, dia tidak melebihi, umumnya kurang dari 138,2 seperti ini. Nah, itu yang flat. Jenis yang lain di sini kebetulan ada lagi yang lain. Yang ini kebalik tadi. Kalau tadi flat, ini tipe yang kedua, tipe zigzag. Disebut zigzag. Ya, seperti ini. Zigzag. Di mana tingginya B-nya kurang dari 61,8. Dan C-nya itu adalah untuk gelombang A ataupun C-nya ini adalah sifatnya impuls, ya, satu gelombang seperti ini. Atau juga sub zigzag lagi gelombang C-nya ini. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari ini, maka setelah gelombang ini, gelombang zigzag itu, kalau kita ukur menggunakan retracement Fibonacci, dari sini tarik ke A. Ini masih ekstensi, ya, ekstensi yang ini. Saya ingin membandingkan gelombang A relatif terhadap gelombang C-nya. Maka ini adalah potensi target gelombang C. Umumnya 1:1, ini paling banyak. Berikutnya 61,8 juga termasuk banyak juga, ya. Jadi ini tergantung, ya. Mungkin kalau ini masih di bawah, di gelombang bawah, lebih dominan dia ada di sini. Di sini. Nah, kalau dia satu saat ternyata
hati-hati ya, kalau dia sampai sini, nah ini adalah impuls. Ya. Bedanya jadi perilaku zigzag sama impuls hanya di dalam ketinggian gelombang ketiganya, ya, gelombang atau gelombang C kalau di zigzag, korektif zigzag. Jadi korektifnya itu dia harus melewati gelombang A. Ini masih boleh, ini sudah memenuhi syarat. Ini udah memenuhi syarat semuanya. Kebanyakan sampai paling banyak di 1 ataupun di 61,8 ini paling banyak di sini. Ya. Nah, kalau ternyata dia masih naik terus sampai sini, memang di sini mungkin barangkali ada korektif ya, korektif kecil ya, tapi nanti lanjut lagi sampai sini. Nah, ini akan membangun sebuah impuls. Seperti itu. Nah, kalau ini impuls, nanti suatu saat ini pun juga menjadi sebuah impuls lagi. Nah, berinya 1 detik sini, saya ukur dari sini. Perhatikan ketinggiannya. Nah, itu berapa di sini? Ya. Jadi kalau ini ternyata ini sampai sini, melewati ini pun juga, ini terhadap gelombang besarnya ini sudah membangun sebuah impuls. Ya. Dan biasanya kalau impuls di awal gelombang, di awal masih di bawah ini, ya 1-2-nya, korektif 2-nya masih cukup tinggi. Ya. Ini seperti ini. Jadi dalam posisi sekarang harga masih naik, diperkirakan masih naik. Nah, kalau dia mengejar sampai sini, ya, atau melewati 1,8 sampai sini, atau bahkan lebih, maka sudah terbangun impuls dari sini ke sini. Nah, itu namanya impuls kanal paralel. Sebutannya impuls kanal paralel. Nah, untuk memastikannya, mengujinya adalah dengan menarik. Ini sudah bukan seperti itu kanal paralelnya, tapi menghubungkan gelombang 2 terhadap 1,2 sebenarnya ya, 1,2 seperti ini. Sebenarnya sudah memenuhi syarat ini. Dia terus menaik sebelah sini. Tinggal tunggu beberapa poin lagi. Di euronya, ya, euronya seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk ujinya adalah bukan di gelombang impuls ini ya, tapi di gelombang zigzag yang ini. Untuk memastikan ini sudah mau berakhir atau belum. Ciri-cirinya adalah seperti itu. Kita bangun karena paralel untuk membantu. Ketinggian ini umumnya akan dekat sini. Kalau memang di sini dia akan dekat di 1 ya, seperti itu. Gitu analisa prediksi untuk lihat web modern. Nah, sekarang cara tradingnya bagaimana? Sebenarnya sudah lewat di sini. Waktu saat kita melewati di sini, maka cara trading di zigzag itu adalah kita lakukan pada saat dia breakout terhadap gelombang A ini. Jadi kalau dia di breakout di sini, maka kita akan buy ya ke atas. Jadi breaknya ini bukan di sini. Anda di sini. Kalau sekarang memang kelihatan bahwa batas sampai sini maksimal. Tapi kalau sebelumnya bisa saja ini
Ini variatif ya. Ini untuk saja ini sederhana ya, A, B, C. Seperti itu zigzagnya ya. Bisa saja dia begini ya, kita tahu. Nah, makanya untuk mengurangi risiko di saat masuk di zigzag adalah kita melakukannya itu di saat gelombang pullback ya, menembus titik gelombang A di sini. Nanti buy kita lebih berapa spreadnya kasih yang berapa poin, sekitar 5 atau 5 poin, nanti seperti ini. Atau bisa lihat di ininya dulu, di candlenya, yang high-nya yang mana, walaupun high di sini, yang high-nya mana. Maka kita dari high yang paling high di sini, kita tambah 5 poin ya. Misalnya kalau ini high-nya ini adalah yang paling tinggi mana? Ini high-nya 18217. Oh jadi yang ini di 18220. Jadi kita melakukan buy di 1825 misalnya ya. Buy stop ya, buy stop. Seperti itu. Oke. Chart trading tidak bisa di sini. Nah, kecuali kalau di sini tuh bukan karena gara-gara ini gelombang ini, tapi karena kita tahu ini adalah katakan ini A, B, C, ini korektif X, gelombang X, maka ini kalau ketinggiannya ini tadi 61,8 seperti ini di sini, maka kita bisa melakukannya itu adalah di saat di bawah ini. Masih bisa, kenapa? Karena dari titik sini sampai ke titik sini lumayan jauh ya, sehingga kita bisa berharap bahwa kalaupun dia misalnya satu saat di sini balik lagi, kita masih cukup luas ada profit. Nah, tapi yang biar lebih aman lagi sama seperti menggunakan konsep ini, maka kita buy stopnya di sini di titik paling tinggi di antara ini, di mana itu buy stop, ditambah spreadnya ya, buy stop di sini ya. Kemudian kalau sedangkan stop lossnya sendiri adalah ada berbagai cara metode. Salah satunya metodenya adalah pada saat kita masuk, misalnya kita masuk di sini di gelombang sini ya, maka stop lossnya itu adalah 2 bar terbawah dari sini yang paling yang lebih rendah, yang high-nya maupun low-nya rendah-rendah. Jadi kalau ini adalah high-nya di sini ya, di sini, low-nya di sini, maka cari bar ini low-nya pasti harus lebih di sini. Jadi yang ini satu, yang ini kedua, yang ini ya. Karena ini lebih rendah, jadi kedua yang bahan yang ini cukup jauh ini di sini. Jadi ya, jadi kalau saya ukur misalnya begini seperti ini, tentang harga tadi yang misalnya tadi kita buy-nya di sini ya, buy stopnya kan yang tingginya, yang nanti kalau menyentuhkan salah satu yang ini ya misalnya ya. Artinya mau order dimanapun juga patokan ini seolah tinggi adalah tinggi yang ini, maka yang ini adalah ini ya, yang ini ya, biar kelihatan perbedaannya. Nah dari sini cari bar, 2 bar turunnya ke bawah ya. Sorry tadi mana? Nah yang ini, sorry yang ini tingginya. Tadi yang ini sampai sini seperti itu, maka bar yang high dan low-nya lebih rendah dari sini. Ini pertama ini ya, ini high-nya lebih rendah dari sini, low-nya lebih rendah dari sini. Kemudian cari yang sama, high-nya ini yang paling rendah dibandingkan ini, low-nya juga rendah. Jadi ini adalah stop loss-nya di sini. Sehingga pada saat dia pun turun ke bawah memang tidak tersentuh akhirnya. Tapi nanti masuknya di sini nantinya. Pada saat sudah masuk ke sini, dia naik ke atas, ya, naik ke atas.
Seperti itu. Oke, sampai sekian dulu penjelasan saya di video hari ini. Oh ya, by the way, jangan lupa bahwa untuk seperti biasa di bulan Ramadan saya sering mengadakan kelas pelatihan eksekutif ya, kelas eksekutif. Diskon sekitar hampir 75%, yang biasanya sekitar 2 juta itu sekarang harga 500, berlaku hanya untuk 5 orang pertama. Jadi setiap Ramadan mungkin dimulainya kalau misalnya dalam minggu ini sudah ada terkumpul 3 orang minimal, sudah bisa kita mulai ya. Jadi ini kelas eksekutif yang mempelajari strategi prediksi, Elliott Wave, strategi prediksi dan strategi trading untuk Elliott Wave modern. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini. Sekian dan terima kasih.